Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya, dengan topik macam-macam sensasi asam lambung, cuek dan masa bodoh saja, sensasi akan menghilang. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, jadi kita lanjutkan ya, sesuai dengan topik kita yaitu macam-macam asam lambung, cuek dan masa bodoh saja, sensasi akan menghilang. Teman-teman semua, kita tahu bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya, yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis ya, dengan sensasi yang sangat bermacam-macam ya, atau beragam yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi. Ini memang luar biasa ya, sehingga kita harus bisa menelaah ya, bisa menerima, bisa mencermati, bisa mensikapi, yang akhirnya kita bisa terhindar dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah, maka dari itu pada session kali ini saya ingin fokus kepada teman-teman semua ya, dengan topik tentang macam-macam sensasi ya, dan itu bisa kita sikapi yaitu dengan sikap cuek dan masa bodoh. Dengan seperti itu nanti sensasi itu akan menghilang dengan sendirinya teman-teman, atau kita menjadikan enak badan kita ya karena sensasi itu menghilang atau sembuh dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baik, pada sesuai dengan tema kali ini yang akan saya bahas ada dua hal ya. Yang pertama tentang macam-macam sensasi ya, kemudian yang kedua nanti tentang solusinya itu. Nah, baiklah teman-teman ya, jadi macam-macam sensasi, baik itu sensasi fisik maupun psikis ya, yang sering kita sebut 1001 rasa sensasi, ini memang luar biasa ya. Jadi bagi kita yang sudah mengalami ya, mungkin ini ketika kita mendengarkan sharing dengan teman-teman ya yang sama-sama mengalami, ini asik sekali ya ketika kita mendengarkan itu, dan efeknya kita menjadi lebih tenang ya, menjadi lebih berani ya, lebih semangat, lebih percaya diri, karena ternyata hanya seperti itu ya, hanya seperti itu. Tapi ketika kita belum paham ya, ini sangat luar biasa ya, sehingga menimbulkan ketakutan, menimbulkan cemas yang berlebihan ya, menjadikan diri kita selalu was-was ya, tidak tenang ya, kemudian diri kita selalu dalam kekhawatiran. Nah, itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu ya, ini penting ya penting untuk kita pahami ya, ini efeknya nanti secara fisik ya, kita sensasi juga akan menghilang dengan sendirinya, tetapi secara psikis ya, kita menjadi lebih, mentalnya itu lebih kuat ya. Dengan mentalnya kuat akhirnya kita menjadi tenang teman-teman ya. Ternyata hanya cuma seperti itu ya. dan sebenarnya teman-teman itu mampu untuk menghadapi itu ya, ketika kita memang sudah memahami dan sudah tahu trik-triknya ya, atau metodenya bagaimana untuk mengatasi hal itu teman-teman. Baik ya. Nah, sensasi yang di seputar fisik ini ya,
yang memang luar biasa, yang sering saya katakan mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya. Contohnya ya, pada waktu awal saya terkena ya, itu belum ada keluhan yang lebih lebih serius ya. Nah itu diawali dengan mulai dari rambut itu sering rontok ya, sering rontok itu saya belum tahu bahwa itu juga sebab terkena asam lambung waktu itu ya. Cuma saya mengeluh ya, kenapa setiap saya sisiran ya itu selalu banyak sekali yang lepas rambutnya ya. Termasuk ketika kita habis tidur ya di bantal itu juga banyak sekali ya yang lepas. Nah itu cuma saya batin ya, ini kenapa ya kok rambut jadi mudah rontok gitu seperti itu. Nah itu ternyata ini juga efek dari asam lambung juga teman-teman ya. Nah belum setelah itu ya mulai kita sering merasakan pusing ya, kepala berat, kemudian kadang keliengan. Nah ini juga seperti langganan ya, seperti langganan. Terutama sekali ketika kita baru bangun tidur ya, baru bangun tidur ini pokoknya kalau kita belum istilahnya persiapan ya itu ini apa pusingnya ini makin menjadi ya. Makanya biasanya ketika bangun tidur itu mulai dari seperti pemanasan dulu ya. Kita masih di tempat tidur ini sudah mulai menggerakkan badan ya. Setelah itu kemudian kita bangun belum langsung beraktivitas tapi masih duduk saja di tempat tidur ya. Duduk ya sekitar 5 menit lah. Nah setelah itu kita baru berjalan ya, mungkin berjalan ke tempat lain atau mungkin ke kamar mandi ya. Nah itu kita sesuaikan ya. Tetapi kalau kita langsung tiba-tiba untuk beraktivitas ini biasanya pusing ini makin menjadi. Nah itu yang saya alami seperti itu ya. Nah kemudian setelah itu ya kadang pandangan ya mata itu sering buram, sering berkunang-kunang ya, bergelombang, itu juga biasa ya, biasa untuk orang asam lambung ketensia itu psikosomatis itu seperti itu ya. Belum hidung yang selalu mampet ya seperti terkena flu ya, itu juga langganan ya, atau berair lah itu ya. Itu kemudian yang telinga berdenging. Nah ini menjadikan cemas ya teman-teman, karena banyak rasa yang kadang kita juga bingung ya, karena kadang setelah kita minum obat juga ada perubahan tapi hanya sedikit. Nah akhirnya kita menjadi bingung itu. Nah belum rasa-rasa di mulut ya, yang kadang untuk makan kadang mual ya, kadang untuk makan juga tidak merasakan enak ya, justru rasanya itu agak pahit ya, agak asam. Nah itu biasa. Jadi sensasi-sensasi fisik itu seperti itu ya, termasuk yang leher selalu kaku ya sampai dengan pundak, ini badan pegel-pegel, kemudian tensi juga biasanya tinggi ya. Kalau saya tensinya naik ya waktu itu, tetapi juga ada juga ya yang teman-teman terkena asam lambung tensinya justru menjadi turun, itu juga ada ya. Jadi kadang memang ada sedikit perbedaan lah seperti itu. Nah itu teman-teman, itu yang di seputar kepala ya. Belum yang keliengan, sempoyongan itu yang juga cukup lama ya, cukup lama dan sering datang tiba-tiba gitu loh. Di saat kita sedang beraktivitas itu tiba-tiba gelieng ya, seperti kita kadang mau roboh itu seperti itu ya. Nah itu juga sering terjadi. Nah itu yang kadang menimbulkan kecemasan ya itu, dan menimbulkan kecemasan kita menjadi kadang takut ya, karena takut seperti itu, jangan-jangan nanti mau pingsan. Nah itu yang di pikiran itu selalu seperti itu. Nah itu wajar teman-teman ya. Jadi siapapun orangnya ketika dihantam sensasi seperti itu ya pasti akan secara psikologisnya juga akan goyah ya. Nah itu maka sadari saja lah, sadari aja itu ya, akhirnya tidak berbahaya ketika kita bisa menenangkan diri ya, nanti akhirnya bisa kita atasi ya. Nah belum sensasi-sensasi lain ya, contohnya di seputar dada ya, dada yang selalu panas, kalau kita raba seperti terbakar ya, kemudian nyeri ya, kadang ada senut-senut, bahkan ada yang seperti tertusuk ya, pegel dan lain sebagainya.
yang kadang ada rasa sakit yang berpindah-pindah ya, berpindah-pindah itu kadang di kanan, kadang di kiri, kadang di samping sini, di bawah ketiak, itu juga sering juga ada pegel-pegelnya seperti itu. Nah itu termasuk macam-macam sensasi teman-teman ya, macam sensasi. Maka kita kenali saja dulu, kita nggak usah khawatir, nggak usah kaget lah, ini hal biasa, anggap saja seperti itu ya. Jadi secara mental kita jangan mudah untuk goyah ya. Walaupun bagi yang belum tahu, belum paham, memang ini ya kadang kita pasti akan goyah ya. Nah belum sensasi lain yang menurun ke bawah ya, di ulu hati kadang sering mengganjal ya, kemudian nafas pendek ya, kemudian terengah-engah ya, terengah-engah karena nafasnya pendek itu ya, itu juga menakutkan juga ya. Kemudian tidak nyamannya di ini ya, yang mengganjal di ulu hati, nah itu juga membuat kita cemas juga ya, karena menakutkan lah itu sih rasa-rasa yang, apalagi yang belum pernah merasakan ya. Kalau yang sudah pernah mungkin oh ini biasa karena asam lambung sedang naik, mungkin bisa mengenali seperti itu ya. Nah belum yang perut itu selalu penuh rasanya ya, jadi belum makan tapi rasanya sudah penuh ya, karena apa ya, karena kembung ya, jadi penuh kembung, begah, perih, sembelit ya, kadang senut-senut. Nah itu biasa ya untuk menderita asam lambung ketensi itu psikosomatis, itu seperti itu ya. Yang pada konten-konten yang lalu juga saya sudah pernah membahas tentang itu ya. Maka bagi teman-teman yang ingin memahami secara detail ya, misalkan sensasi di seputar perut ya, nah itu ya tolong tonton saja video-video saja yang lalu, disesuaikan judulnya ya, yang dengan kebutuhan kita. Nah itu insya Allah menjadi menambah pemahaman kita itu. Nah setelah itu ya, di seputar perut itu seperti itu, belum tubuh yang sering pegel-pegel ya, sering pegel-pegel, terutama pada saat bangun tidur itu terasa sekali ya, yang punggung ini pegel, kemudian di pinggang ya, kalau digerakkan untuk miring saja tidur ini kadang seperti celeng seperti itu ya, jadi susah woknya ya. Nah itu juga biasa seperti itu teman-teman, karena pengaruh asam lambung yang naik. Nah belum tangan juga seringnya merasa dingin ya, merasa dingin, kadang apa ya, gemeter ya, gemeter, dingin, termasuk kaki juga dingin ya. Biasanya tangan dan telapak kaki itu pokoknya lebih dingin ya. Waktu itu saya sampai bingung juga ya, kenapa ini dingin sekali seperti ini, sampai saya kalau sore ya, itu sebelum mandi itu biasanya saya masukkan ke air yang panas ya, air panas di dalam ember, kemudian saya kasih garam, saya kasih serai ya. Itu agak membantu ya, menjadi agak hangat ya, itu seperti itu juga bermanfaat juga. Nah itu juga termasuk bagian bagaimana cara mengatasi kaki dan tangan yang selalu dingin. Itu juga sudah pernah saya bahas ya teman-teman, tolong bisa dilihat lagi di video-video saya yang lalu. Nah selain itu juga ketika kita berjalan itu sering merasa gemeteran ya, seperti kaki ini seperti tidak begitu kuat ya, jadi agak gemeteran, apalagi kita berdiri agak lama. Nah itu juga sering merasakan gemeteran seperti itu ya. Pokoknya sensasi itu selalu ada ya, bahkan saya itu sampai dengan telapak kaki itu bengkak ya, itu waktu itu pernah sampai bengkak itu, sehingga dikira ini mungkin asam uratnya tinggi gitu. Tetapi setelah dicek ya di lab itu ternyata asam urat juga normal itu. Nah mungkin dikira lagi mungkin ini ginjal ada masalah. Nah kemudian dicek lagi juga normal juga itu. Nah itu akhirnya ya itu termasuk sensasi dari asam lambung, karena semua organ dan darah itu normal juga itu teman-teman. Jadi memang ya kita pahami dan kita kenali saja dulu teman-teman ya, jadi dari sensasi-sensasi itu. Nah ini sensasi yang bersifat fisik teman-teman ya, dan sebenarnya masih banyak lagi ya, bahkan ada
rasa-rasa yang kadang kita bingung tidak bisa menyebutkan ya, tetapi rasanya ada ya, rasanya ada. Contohnya pada waktu itu saya merasakan mulai dari ini dada sebelah kiri sampai dengan tangan ini gemeter seperti ada setrum listriknya gitu. Nah itu juga pernah mengalami seperti itu ya. Nah itu juga termasuk sensasi yang selama ini saya belum pernah merasakan, tapi tiba-tiba merasakan seperti itu sehingga ya menimbulkan ketakutan ya, itu jelas seperti itu. Oke ya. Nah itu bermacam-macam dari sensasi yang sering kita rasakan ya, walaupun ada juga rasa-rasa yang mungkin teman-teman berbeda ya, tetapi secara garis besar itu sebenarnya sama ya, itu cuma karena memang sensitivitas tubuh kita juga berbeda sehingga ketika terjadi sedikit perbedaan itu ya wajar teman-teman ya. Nah belum sensasi yang bersifat psikis atau kejiwaan ya, ini mulai dari perasaan kita ya, perasaan kita selalu merasakan cemas ya, merasakan khawatir, merasakan was-was, merasakan takut yang betul-betul berlebihan ya. Nah itu juga selalu menyelimuti kita. Belum emosi kita yang menjadi sensitif ya, gampang marah ya, ini juga dipicu karena asam lambung ketensiatif psikosomatis teman-teman ya. Maka pokoknya ya kita sadari saja, kemudian kita pahami ya, kita sikapi. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang masih mengalami penderitaan seperti itu ya, nanti akan cepat membaik dan akan cepat sembuh teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Jadi berbagai macam sensasi yang sering muncul di dalam diri kita. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah sekarang solusinya bagaimana sih untuk mengatasi rasa-rasa seperti itu ya itu. Nah ini ketika kita bahas satu persatu ini juga memakan durasi yang sangat panjang ya, karena setiap jenis sensasi itu kadang penanganannya berbeda ya. Tetapi saya ingin memberikan sharing kepada teman-teman bagaimana caranya untuk mengatasi secara umum ya, ketika sensasi yang bermacam-macam itu masih melekat atau masih sering muncul di dalam diri kita. Oke ya. Jadi solusinya ketika kita masih banyak mengalami sensasi teman-teman ya, yang pertama ya, ini secara psikis ya, kita berusaha cuek dan masa bodoh saja teman-teman ya. Bagaimana caranya cuek ya? Yang namanya cuek itu ya seperti kita kan sering ngomong ya, cuek saja, emang gue pikirin. Itu maksudnya jangan konsentrasi terhadap sensasi, jangan fokus terhadap sensasi. Jadi justru kita mengalihkan fokus ya, walaupun sebenarnya kita merasakan ya, walaupun merasakan misalkan ya mungkin perutnya agak kembung, atau mungkin kepalanya agak keliengan ya, atau mungkin dada agak panas. Nah itu nggak usah dirasa-rasa, jadi kita cuekin saja ya, cuekin saja, anggap saja ya sekarang memang diri kita seperti itu loh. Nanti kalau sudah bisa cuek ya, tidak kita pikirin ya hal itu, nanti justru akan menghilang teman-teman ya. Tetapi ketika kita fokus, tertarik terhadap rasa-rasa sensasi yang muncul, nah itu yang menjadi semakin melekat, karena sensasi itu disetujui oleh pikiran kita, yang pikiran kita sebenarnya menjadi negatif karena menyetujui adanya sensasi itu. Dan sifat pikiran itu memang secara otomatis itu larinya ke hal yang negatif ya, walaupun sebenarnya tujuannya baik untuk mempertahankan diri kita supaya menjadi lebih eksis ya, tetapi berlebihan. Nah, akhirnya kita justru menjadi rasa-rasa itu semakin kuat itu teman-teman ya. Jadi cuek ya, pertama itu cuek itu tidak fokus, jangan dipikirin ya. Bila perlu malah kita mengalihkan perhatian, jangan ke rasa-rasa sensasi itu. Dan masa bodoh ya. Nah, masa bodoh ya sama, tidak kita urus gitu loh. Jadi sensasi itu masa bodoh aja, terserah seperti itu ya. Yang penting saya baik-baik saja, itu caranya seperti itu. Makanya ketika sensasi itu masih sering melekat, itu saya selalu afirmasikan kata-kata positif. Contohnya masa bodoh dengan sensasi.
sensasi hanya numpang lewat. Saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat. Itu saya selalu seperti itu ya, ketika merasakan sensasi. Dan nyatanya ya, ternyata dengan kata-kata seperti itu yang diulang-ulang, ini merubah mindset menjadi positif, teman-teman. Dengan mindset positif, maka ya reaksi tubuh akan menjadi baik. Nah, akhirnya sensasi itu akan menjadi menghilang atau akan tidak muncul ya, atau akan sembuh. Itu istilahnya seperti itu ya. Itu jadi kadang aneh juga ya prosesnya, tapi itu ya, betul seperti itu. Jadi kalau kita pelajari secara psikologis ya memang alurnya seperti itu. Kita harus support dari mindset pikiran dulu. Nah, nanti mindset pikiran itu yang akan direspon oleh tubuh. Ketika mindset pikiran kita dengan mindset yang positif, maka respon tubuh akan positif atau akan baik-baik saja. Itu seperti itu. Makanya solusi yang pertama adalah cuek dan masa bodoh saja. Itu oke ya. Nah, kemudian yang kedua, tipnya ketika kita masih bermacam-macam sensasi ya, ada yang keliengan, ada yang sempoyongan, ada yang perut kembung ya, ada yang gemeteran dan lain sebagainya ya, ada yang merasa takut berlebihan, merasa tidak berani bepergian dan lain sebagainya ya. Nah, itu tip yang kedua adalah syukuri saja, teman-teman. Mengapa syukuri saja? Karena ya ini hubungannya juga ada hubungannya dengan spiritual ya. Barang siapa banyak bersyukur ya, maka rezekinya itu akan ditambah. Nah, rezeki orang menderita itu bahagia. Rezeki orang yang sakit itu akan disembuhkan. Itu. Maka ketika kita bisa mensyukuri kesakitan, mensyukuri sensasi yang tidak nyaman, nah itu justru nanti akan menghilang, akan disembuhkan ya, itu karena kita sudah berusaha mensyukuri. Makanya itu juga bentuknya pertama kita afirmasikan, teman-teman ya. Contohnya ya, ketika kita dada merasa berdebar-debar ya, mungkin merasa nyeri, ya udah kita afirmasikan saja. Alhamdulillah saya bersyukur walaupun dada terasa nyeri, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, sensasi hanya numpang lewat. Nah, seperti itu saja ya. Itu nanti secara mental akan menjadi kuat ya. Nah, akhirnya nanti akan menghilang beneran, teman-teman ya. Karena apa? Karena memang cara mengusir ya kecemasan itu memang harus seperti itu. Jadi kita harus bermain kata-kata, harus bermain pikiran yang positif ya, harus membangun mental, itu seperti itu ya. Nah, itu bisa terrealisir ketika kita sudah bisa diawali dari ngomong dulu ya. Biasanya ngomong kemudian kita manifestasikan dalam bentuk perilaku kita ya. Nah, akhirnya nanti akan berubah, teman-teman. Makanya awali dengan syukur untuk mengubah perilaku kita. Dengan seperti itu nanti sensasi akan menghilang sendiri, teman-teman. Oke ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika sensasi itu masih banyak bermunculan ya, itu kita tetap semangat di dalam berikhtiar ya. Jadi ikhtiar untuk mencapai ke kesembuhan ini memang banyak jalan, dan saya akui semuanya itu berarti, teman-teman ya. Semuanya berarti. Jadi bisa ikhtiar melalui pengobatan, contohnya ke dokter ya. Bisa juga mungkin melalui minum herbal ya, bisa juga melalui treatment atau melakukan apa ya metode-metode dan tip-tip mengatasi penderitaan ini. Itu semuanya berarti ya, semua berarti. Karena apa? Karena yaitu dari faktor yang multi. Nah, siapa tahu dari solusi yang kita lakukan, nah itu yang paling tepat, bisa juga seperti itu ya. Maka ya semakin banyak ikhtiar ya, semakin banyak metode yang kita lakukan, itu akan semakin berharap untuk lebih sembuh, itu semakin maksimal, teman-teman ya. Maka itu tempuh saja. Jadi tetap berikhtiar ya, dengan semangat ya, usahakan semaksimal mungkin, itu pasti akan ada hasilnya itu. Jadi memang ini butuh perjuangan itu. Jadi jangan putus asa ketika sudah mencoba salah satu jenis ikhtiar kok
belum begitu berhasil, ya kita harus mungkin jenis yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu. Jadi kadang kecocokan itu kan bervariasi. Nah itu dengan kita banyak mencoba, banyak berikhtiar, itu pasti nanti ada di antara itu yang cocok buat kita. Nah itu makanya lakukan saja teman-teman ya. Jadi tetap berikhtiar. Nah kemudian yang terakhir yaitu kita bisa berserah ya, berserah diri dengan ikhlas ya pada Sang Pencipta atau pasrah. Ketika kita sudah ini sebenarnya jalan terakhir ya. Jalan terakhir ketika kita sudah merasa berat sekali mengatasi penderitaan ini ya, merasa mungkin kurang mampu, nah akhirnya kita ya berserah diri saja. Nah, dengan berserah diri ini kita masuk pada energi positif yang paling kuat, paling besar ya. Karena apa ya? Karena dengan berserah diri kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya, itu hampir semua muatan energi ini positif ya. Maka kalau memang kita bisa berserah diri dengan ikhlas ya, artinya tanpa ego ya, tanpa keinginan, yang namanya berserah ya udah, kita pokoknya terserah Allah seperti itu saja ya. Kita hanya menjalani seperti itu aja, pasrah dengan ikhlas, itu sama aja kita dalam kondisi energi yang positif yang sangat besar, sehingga apa yang akan terjadi pasti itu akan baik-baik saja ya, karena kita yakin bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik buat kita ya, dengan istilahnya kasih dan sayangnya kepada umatnya. Oke teman-teman ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.